Ketika nur Nabi Muhammad dititipkan di Adam, maka Adam senantiasa Allah jauhkan dari dosa. Sampai dititipkan kepada Nabi Nuh dijauhkan, dititipkan sampai dengan Nabi yang senantiasa terakhir yang disebut dengan Nabi Isa jauh daripada dosa. Lalu dititipkan kepada pundak kakeknya Abdul Muthalib, jauh daripada dosa. Dititipkan kepada ayahnya, maka ayah Rasul Abdullah jauh daripada dosa, dan mamanya pun Siti Aminah jauh daripada dosa, maka terlahirlah anak yang soleh. Jadi kita masih di dalam mukadimah dalam kitab Sirrul Asrar. Wa khalaqallahul arwaha kulliha minhu fi alamil lauhut bi ahsani takwim al-haqiqi. Wa khalaqallahu, dan Allah menciptakan arwaha, yaitu ruh-ruh daripada semua makhluk, kulliha minhu fi ilmihi Muhammadin, lalu terciptanya semua daripada ruh-ruh makhluk yang akan Allah hidupkan di muka bumi, itu awal mulanya daripada ruh Nabi Muhammad SAW. Lalu semua ruh di alam itu disebutlah dari alam penciptaan. Makna daripada alam penciptaan disebutnya alamnya, yaitu alam lahut, alam di mana awak berada di dalam posisi ruh yang pertama diciptakan oleh Allah. Jadi di alam lahut itu, maka semua ruh Allah ciptakan bagi mereka yang akan Allah turunkan ke muka bumi. Lalu inna aradul amanata khalaqallahu al-arsy wa hasana takwinin haqiqi. Lalu dari ruh tadi, maka semua ruh kita yang berkumpul yang telah Allah ciptakan di alam lahut tadi, nama ruh itu cuma satu, yang disebut dengan ruh Muhammadiyah ataupun Ahmad. Makanya di dalam ilmu tauhid, maka kita ada 3 makna. Muhammad 1, Ahmad 2, dan Ahad 1. Maka yang 3 itu satu kesatuan. Awalnya dari yang satu, yaitu zat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalnya Allah senantiasa berupa zat, lalu zat itu belum memiliki nama, lalu zat itu masih kosong, maka di dalam kekosongan itu, tetapi kosong bukan berarti kosong, maka disebutlah itu zat. Maka dari zat bernamalah, timbullah nama Al-Ahadu, yaitu yang wahid ataupun yang ganjil. Maka dari Ahad itu, maka timbullah daripada Ahmad. Siapa Ahmad itu? Maka makhluk yang Allah akan turunkan ke muka bumi, termasuk kita semua di dalam masa ruh Allah ciptakan di alam lahut, maka semua ruh kita namanya Ahmad. Baik perempuan, laki-laki, oma-oma, ataupun sekarang yang Nasrani, yang Yahudi, yang Majusi, semua satu namanya di alam ruh yang disebut dengan Ahmad namanya. Alamnya apa penciptaannya di alam mana? Alam yang paling tertinggi awal mula penciptaan ruh, yaitu disebutlah alamnya alam lahut. Begitu. Lalu disebut jugalah, maka ketika selesai dari ruh, maka diturunkanlah
khalifah menjadi khalifah kita di muka bumi, maka di situ baru disebut kita dengan nama Muhammad. Tapi ingat, ini bukan Muhammad yang lahir di Mekah yang kita bahas, yuk. Seperti itu. Tapi hakikat daripada Muhammadiyah. Lalu maknanya apa? Kita dari yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah mengutus kita ke muka bumi, maka disebutlah Muhammad. Maka setiap manusia yang senantiasa diturunkan ke muka bumi itu namanya Muhammad. Karena simbolnya ketika baginda senantiasa dilahirkan, maka Allah berpesan melalui Jibril kepada kakeknya, beri nama dia dengan nama Muhammad karena sudah terlahir. Sebelum terlahir namanya Ahmad. Seperti itu. Lalu kalau begitu samalah kita dengan Nabi Muhammad, sama dalam hal penciptaan, tapi tidak sama dalam segi akhlak. Itu aja. Nabi Muhammad yang dilahirkan di Mekah, yang menjadi khotamin nabiyyin, penutupnya para nabi, maka karena dia senantiasa diberikan gelar Muhammad, diberikan gelar Al-Amin, karena akhlaknya elok. Awal penciptaan sama, lalu ketika terlahir ke alam dunia berbeda. Kenapa Nabi Muhammad senantiasa bisa mulia, berakhlak terpuji, bergelar khotamin nabiyyin, bergelar Al-Amin? Maka karena para orang tua beliau jauh dari Allah, jauhkan dari perkara dosa. Sedangkan orang tua awak dekat dengan perkara dosa. Ketika nur Nabi Muhammad dititipkan di Adam, maka Adam senantiasa Allah jauhkan dari dosa. Sampai dititipkan kepada Nabi Nuh dijauhkan dari dosa. Dititipkan sampai dengan Nabi yang senantiasa terakhir, yang disebut dengan Nabi Isa jauh daripada dosa. Lalu dititipkan kepada pundak kakeknya Abdul Muthalib, jauh daripada dosa. Dititipkan kepada ayahnya, maka ayah Rasul Abdullah jauh daripada dosa, dan mamanya pun Siti Aminah jauh daripada dosa, maka terlahirlah anak yang soleh. Seperti itu. Lalu ketika lahirlah ke alam dunia, maka Allah berpesan lewat Jibril melalui daripada kakeknya, maka diberi nama Muhammad karena sudah terlahir ke alam dunia. Lalu karena orang yang sudah paham tentang hakikat Muhammadiyah, maka banyak orang tua yang mengikuti daripada nama Muhammad tadi.